Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah teori akuntansi RPS 7 yaitu tentang aset. Next. Jadi di sini kelompok 9 beranggotakan 4 orang mahasiswa. Yang pertama ada Gangga Iza Fahera NIM 07, kedua ada Granita Dwi NIM 08, tiga ada Ayu Syafikotul NIM 012, dan yang keempat ada saya sendiri Luki Tiara Dewi NIM 050. Next. Ya, jadi pertama kita akan bahas mengenai karakteristik aset. Jadi di sini ada karakteristik utama dan juga karakteristik pendukung. Oke, next. Ya, karakteristik utama aset di sini ada 3. Yang pertama manfaat ekonomi, yang kedua dikuasai atau dikendalikan oleh entitas, yang ketiga timbul akibat transaksi masa lalu. Yang pertama manfaat ekonomi. Jadi sejalan dengan APB FASB menyatakan bahwa aset adalah sumber ekonomi karena potensi jasa atau utilitas yang melekat di dalamnya, yaitu suatu daya atau kapasitas langkah yang dapat dimanfaatkan kesatuan usaha dalam upayanya untuk mendatangkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi yaitu konsumsi, produksi, dan juga pertukaran. Nah, FASB ini mengajukan 2 hal yang harus dipertimbangkan dalam menilai apakah pada saat tertentu suatu pos atau objek masih dapat disebut aset, yaitu pertama, apakah suatu pos yang dikuasai oleh suatu kesatuan usaha pada mulanya mengandung manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Kedua, apakah semua atau sebagian manfaat ekonomi tersebut masih tetap ada pada saat penilaian. Nah, yang kedua yaitu dikuasai oleh entitas. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas, tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Pemilikan atau ownership mempunyai makna yuridis atau legal, artinya untuk memiliki suatu objek diperlukan proses yang disebut transfer hak milik. Bila kepemilikan ini menjadi kriteria aset, akan banyak pos yang tidak masuk sebagai aset sehingga tidak dapat dilaporkan dalam neraca. Kemudian yang ketiga, timbul akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Kriteria ini sebenarnya menyempurnakan kriteria penguasaan dan sekaligus sebagai kriteria atau tes pertama pengakuan objek sebagai aset, tapi tidak cukup untuk mengakui secara resmi dalam sistem pembukuan. Aset harus timbul akibat transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tapi bukan kriteria untuk pengakuan. Jadi manfaat ekonomik dan penguasaan hak atas manfaat saja tidak cukup untuk memasukkan suatu objek ke dalam aset kesatuan usaha untuk dilaporkan via statement keuangan. Kriteria pengakuan yang lain harus dipenuhi, seperti keterandalan, kebertautan, dan juga keterukuran. Next. Nah, selain karakteristik utama, juga terdapat karakteristik pendukung, diantaranya yang pertama ada melibatkan kos. Jadi, perolehan aset pada umumnya melibatkan kos atau pengeluaran sumber ekonomi, misalnya kas, sebagai penghargaan kesepakatan. Bila kos terjadi karena pemerolehan suatu objek terjadi akibat pertukaran atau pembelian, objek tersebut lebih kuat untuk masuk sebagai aset. Akan tetapi, tidak adanya kos ini tidak membatalkan suatu objek sebagai aset. Jadi meskipun suatu kesatuan usaha umumnya mengeluarkan atau mengorbankan sumber ekonomi, kos yang terjadi tersebut tidak dengan sendirinya membentuk aset. Kemudian yang kedua adalah berwujud. Bila suatu sumber ekonomi secara fisik dapat diamati, memang lebih kuat untuk disebut sebagai aset. Akan tetapi keterwujudan bukan kriteria untuk mendefinisikan aset. Oke, yang ketiga ada tertukarkan. Jadi untuk memenuhi syarat sebagai aset, suatu sumber ekonomi harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomi lainnya. Syarat ini diajukan dengan alasan bahwa manfaat ekonomi akan menjadi cukup pasti dan terukur kalau suatu sumber ekonomi mempunyai daya atau nilai tukar. Kemudian yang keempat, terpisahkan.
Syarat ini diajukan berkaitan dengan ketertukaran. Untuk dapat ditukarkan suatu sumber ekonomi harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomi lain atau berdiri sendiri. Syarat ini diajukan oleh Chambers dengan alasan bahwa posisi keuangan harus ditentukan dengan pengukuran nilai sebagai aset dan juga kewajiban secara individual. Kemudian yang terakhir ada berkekuatan hukum. Jadi penguasaan atau hak atas aset tidak harus didukung secara yuridis formal. Klaim seperti piutang usaha tidak harus didukung oleh dokumen yang mempunyai daya paksa secara hukum untuk memenuhi definisi aset. Meskipun demikian, hak paksa yang melekat pada hak-hak hukum bukan merupakan syarat mutlak untuk mengakui adanya aset kalau suatu entitas dapat memperoleh dan menguasai manfaat dengan cara lain. Next. Baik, yang kedua yaitu pengukuran kos aset pada saat perolehan. Next. Ya, jadi kos aset pada saat perolehan, jumlah rupiah yang disepakati untuk barang dan jasa yang diperoleh atau untuk surat-surat berharga yang diterbitkan dalam transaksi keuangan antara dua pihak yang bebas atau independen. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, dalam transaksi tunai, kos ditentukan berdasarkan jumlah rupiah tunai pada saat transaksi. Dalam transaksi kredit, kos ditentukan berdasarkan jumlah rupiah tunai yang disepakati seandainya transaksi kredit tersebut dilakukan secara tunai. Kemudian yang kedua, bila penghargaan atau jumlah rupiah yang disepakati tidak berupa kas, tetapi berupa barang atau surat berharga yang nilainya tidak dapat ditentukan secara pasti, dasar pengukurannya adalah jumlah rupiah setara tunai atau cash equivalent barang atau surat berharga yang terlibat atau yang diserahkan dalam transaksi tersebut. Kemudian yang ketiga, standar atau norma akuntansi tentang kos berlaku untuk pasifa maupun untuk aktiva. Jadi jumlah rupiah sebagai dasar untuk mencatat pertama kali utang atau modal adalah jumlah rupiah tunai atau setara tunai dalam hal transaksi non kas. Nah, yang ditanamkan atau disetor bukannya jumlah nominal utang pada saat jatuh tempo atau jumlah nilai nominal modal. Next. Nah, di dalam akuntansi, istilah pengukuran dan penilaian sering tidak dibedakan karena adanya asumsi bahwa akuntansi ini menggunakan unit moneter untuk mengukur makna ekonomik atau economic attribute suatu objek, pos atau elemen. Pengukuran biasanya digunakan dalam akuntansi untuk merujuk proses penelitian jumlah rupiah yang harus dicatat untuk objek pada saat pemerolehan. Penilaian biasanya digunakan untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap elemen atau pos statement keuangan pada saat penyajian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gangga. Kepada Gangga dipersilakan. Oke, yang selanjutnya ada dasar atau atribut penilaian aset. Di sini istilah pengukuran atau penilaian dalam akuntansi sering tidak dibedakan karena adanya asumsi bahwa akuntansi menggunakan unit moneter untuk mengukur makna ekonomi atau ekonomi atribut, subjek, objek, pos, atau elemen. Nah, penilaian aset ini biasanya digunakan untuk menunjukkan proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada setiap elemen atau pos statement keuangan pada saat penyajian. Di sini tujuan dari penilaian aset adalah untuk mempresentasikan atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan laporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian sesuai, atau lebih singkatnya, tujuan penilaian aset itu harus berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan. Next. Nah, di sini terdapat 5 elemen yang dapat dipresentasikan berkaitan dengan aset menurut FASB. Yang pertama itu ada historical cost. Nah, di sini tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar cost historisnya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh
barang tersebut. Lalu cost historis ini tentunya sudah disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau diamortisasikan. Yang kedua ada current atau replacement cost. Beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu diperoleh sekarang. Yang ketiga ada current market value. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal. Next. Yang keempat ada net realizable value. Beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan atau cost yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kasa atau setaranya. Yang terakhir ada present value of future cash flow. Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang. Penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Next. Yang keempat ada konsep penilaian aset. Next. Nah, di sini ada 4 konsep penilaian aset. Nah, yang pertama itu menurut nilai likuidasi. Nah, di sini sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika aktiva atau sekelompok aktiva dijual secara terpisah dari organisasi operasionalnya. Yang kedua, ada nilai berkesinambungan. Sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika perusahaan dijual sebagai suatu bisnis operasi yang berkesinambungan. Yang ketiga, nilai buku dari aktiva. Ini nilai akuntansi dari aktiva dikurangi akuntansi penyusutan. Terdapat 2 jenis buku, yaitu nilai buku dari perusahaan, di mana di sini menghitungnya itu caranya total aktiva dikurangi kewajiban dan saham preferen yang tertera dalam neraca. Nah, yang kedua ada nilai pasar dari aktiva. Di sini harga pasar di mana aktiva diperdagangkan pada dasar pasar bebas. Bagi perusahaan, nilai pasar terkadang dipandang sebagai nilai tertinggi dibandingkan nilai likuiditas atau nilai berkesinambungan. Yang terakhir ada nilai intrinsik sekuritas. Harga sekuritas yang seharusnya jika dihargai secara benar berdasarkan faktor-faktor penunjang penilai aktiva, pendapatan, prospek masa depan, manajemen, dan lain-lain, atau berdasarkan fakta-fakta, yaitu nilai sekarang atau present value dari arus kas yang disediakan untuk investor, didiskontokan pada tingkat pengembalian yang ditentukan sesuai dengan jumlah resiko yang menyertainya. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Ayu, dipersilakan. Selanjutnya ada nilai keluaran dan nilai masukan. Next. Nilai keluaran atau output value menunjukkan aliran dana atau kas yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa mendatang sesuai dengan harga pertukaran output atau produk yang dihasilkan perusahaan. Yang pertama ada discounted future cash receipts or service potential. Adalah nilai sekarang kas masa mendatang yang akan diterima perusahaan seandainya aktiva dijual. Dasar ini dapat digunakan apabila harapan penerimaan kas atau setaranya dapat ditaksir cukup pasti dan jangka waktu penerimaan kas cukup panjang, tetapi tanggal penerimaannya pasti. Yang kedua ada harga keluaran sekarang atau current output price. Harga pasar sekarang merupakan dasar yang rasional untuk menilai besarnya harga jual di masa datang. Sebagai contoh, digunakan untuk surat berharga dan beberapa jenis persediaan. Yang ketiga ada nilai setara kas sekarang atau current cash equivalent.
menunjukkan sejumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual setiap aktiva berdasarkan keadaan perusahaan normal. Yang keempat, ada nilai likuidasi atau liquidation value. Nilai setara kas sekarang dengan perbedaan bahwa nilai keluarannya diperoleh dari kondisi pasar yang berbeda. Digunakan jika satu produk kehilangan manfaat dan yang kedua rencana membubarkan usaha. Ini ada nilai masukan atau input value, menunjukkan jumlah rupiah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva atau input yang akan digunakan dalam kegiatan operasi. Yang pertama, cost historis, harga pertukaran barang dan jasa pada saat terjadinya. Yang kedua, ada cost masukan terkini atau current input cost, menunjukkan harga pertukaran yang harus dikorbankan pada saat sekarang untuk memperoleh aktivitas yang sejenis dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, ada discounted future cost, menunjukkan nilai sekarang atau pengorbanan ekonomi di masa mendatang seandainya potensi jasa tertentu diperoleh sekaligus pada saat sekarang. Yang keempat, ada standar cost, menunjukkan cost sekarang dalam kondisi perusahaan beroperasi pada tingkat efisiensi dan kapasitas produksi normal. Penilaian aset menurut FASB. Tanpa memperhatikan sifat masukan dan keluaran, FASB atau Financial Accounting Standards Board menyarankan untuk tetap menggunakan makna penilaian yang sekarang dipraktikkan. FASB mengidentifikasi 5 makna atau atribut yang dapat direpresentasikan dalam berbagai atribut penilaian. Bila dikaitkan dengan aset, dasar penilaian menurut FASB atau SFAC nomor 5 paragraf 67 dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada historical cost. Tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar cost historisnya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Cost historis ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau diamortisasi. Yang kedua ada current atau replacement cost. Beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu diperoleh sekarang. Yang ketiga ada current market value. Beberapa jenis investasi dalam slot berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal atau tidak akan dilikuidasi. Nilai pasar sekarang juga digunakan untuk aset yang kemungkinan akan laku dijual di bawah nilai bukunya. Yang keempat ada net realizable value. Beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima tanpa didiskon dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan atau cost yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Yang kelima ada present or discounted value of future cash flows. Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi atau dengan tarif diskon implisit. Dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah teori sewa guna dan kos bunga. Sewa guna merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna, usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sedangkan kos bunga merupakan pinjaman untuk
pembangunan aset di mana aset tersebut belum dapat menghasilkan pendapatan. Nah, perusahaan ini harus menangguhkan atau mengkapitalisasi kos bunga setelah pembangunan selesai atau aset siap digunakan dan aset tersebut sudah mampu untuk menghasilkan pendapatan. Nah, pada saat itu, perusahaan harus mengakui bunga sebagai biaya dan mempertemukannya dengan pendapatan yang dihasilkannya. Selanjutnya adalah sewa guna. Nah, sewa guna ini sesuai PSA ke-30 terkait akuntansi leasing, maka perlakuan akuntansi untuk aset dalam sewa pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, yaitu yang pertama disajikan sebagai aset tersedia untuk dijual apabila jumlah tercatatnya terutama dapat dipulihkan melalui transaksi penjualan daripada penggunaan lebih lanjut. Yang kedua diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatatnya dan nilai wajar setelah dikurangi beban penjualan aset tersebut. Yang ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan untuk memungkinkan evaluasi dampak keuangan adanya perubahan penggunaan aset. Next. Perlakuan akuntansi untuk transaksi leasing disesuaikan dengan jenis sewanya masing-masing. Yang pertama, untuk financial lease, selisih lebih hasil penjualan dari nilai tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual leasing, tetapi akan ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Yang kedua adalah operating lease. Jika transaksi terjadi pada nilai wajar, maka laba atau rugi harus diakui. Tetapi jika terjadi di bawah nilai wajar, maka laba atau rugi harus diakui segera, kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar. Maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Nah, jika harga jual di atas nilai wajar, selisih lebih tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama periode penggunaan aset. Nah, kos bunga yang kedua. Kos bunga ini akan timbul karena adanya pinjaman untuk pembangunan aset, di mana aset tersebut belum dapat menghasilkan pendapatan. Perusahaan harus menangguhkan atau mengkapitalisasi kos bunga setelah pembangunan selesai atau aset siap digunakan atau aset sudah mampu untuk menghasilkan pendapatan. Nah, pada saat itu perusahaan harus mengakui bunga sebagai biaya dan mempertemukannya dengan pendapatan yang dihasilkannya, seperti penjelasan di awal tadi. Nah, untuk perlakuannya, kos bunga ini yang pertama tidak mengkapitalisasi kos bunga selama pembangunan. Yang kedua hanya mengkapitalisasi bunga sesungguhnya yang terjadi selama periode pengembangan. Yang ketiga, mengkapitalisasi semua bunga atas modal yang dipinjam tanpa mempersoalkan alasan peminjaman. Dan yang terakhir, mengkapitalisasi bunga atas semua dana yang diinvestasikan tanpa mempersoalkan apakah dana itu diperoleh dari peminjaman atau dari sumber ekuitas. Nah, maka kesimpulannya, aset tetap merupakan semua aktiva perusahaan yang dimiliki dan dipergunakan dalam operasi oleh perusahaan karena bermanfaat dalam proses mendapatkan penghasilan untuk beberapa periode akuntansi dan masih mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap tergolong menjadi aset tetap berwujud dan tidak berwujud. Aset tetap berwujud itu nyata dan berbentuk, sedangkan aset tetap tak berwujud merupakan aktiva moneter yang dimiliki perusahaan dengan tidak memiliki wujud secara nyata berupa hak-hak istimewa yang dimiliki perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi perusahaan di masa yang akan datang. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang mana dana yang digunakan akan diputar dan baru dapat dicairkan apabila sudah tiba jangka waktu tertentu, biasanya paling cepat 1 tahun. Sedangkan sewa guna usaha atau leasing
sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam sewa guna usaha dalam bentuk konstruksi akan memunculkan kos bunga. Nah, kos bunga ini timbul karena adanya pinjaman untuk pembangunan aset di mana aset tersebut belum dapat menghasilkan pendapatan. Sekian presentasi dan hasil diskusi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.